Silakan duduk saudara. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus dialirkan dan terus menyegarkan, membangun seluruh hidup kita. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, maka seluruh hidup kita tidak akan ada artinya, bahkan tidak bermakna sedikit pun ketika ada sesuatu yang terjadi, ketika ada peristiwa demi peristiwa yang seakan itu mengagetkan kita. Sebenarnya kita tidak perlu menjadi kaget, terkejut, berlanjut kepada kekhawatiran, kecemasan. Kalau kita mendengar, membaca, melihat informasi-informasi yang sekarang ini gampang diakses terkait dengan kondisi dunia yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi. Bencana alam terjadi di mana-mana, yang dulu tidak pernah wilayah itu terkena dampak banjir, sekarang mendadak banjir. Badai, angin, puting beliung, layaknya semuanya itu mendadak terjadi secara mengejutkan, dan saat itu juga manusia baru bingung kenapa terjadi begini. Pertanyaannya kan mesti begitu. Belum lagi dari musim panas kemarau masuk musim penghujan, belum reda dampak dari masa pancaroba yang begitu cepat dan singkat itu banyak menimbulkan dampak dari masa pancaroba itu. Kesehatan warga menjadi menurun. Itu terjadi di mana-mana, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kalau cerita soal penyakit, maka di mana-mana banyak rumah sakit penuh. Rumah sakit satu penuh, kedua penuh, tiga penuh, dengan penyakit yang rata-rata sama. Itu penyakit musiman, itu menjadi penyakit endemi yang berkala terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, menyikapi hal-hal yang terjadi, maka kita harus menjadi pribadi yang bijak. Belum lagi informasi-informasi dunia global, itu juga sebuah kepastian. Sebab firman Tuhan terlebih dahulu disampaikan, sudah diterima oleh para nabi dan para rasul, tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Semakin dekat, maka peristiwa demi peristiwa seperti apa, baik di bawah bumi, di laut, di udara, di langit, apa yang akan terjadi. Dan manusia yang hidup pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, orang menyebut
menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, apa yang akan terjadi? Bagaimana kondisi manusia? Bagaimana kondisi mental manusia? Semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau ada manusia menjadi terkejut, menjadi heran, menjadi khawatir, menjadi cemas, itu imannya kepada Kristus itu malah harus dipertanyakan. Selama ini kemana? Kalau firman Tuhan itu disampaikan, apa yang dibuat? Kita tahu ketika Pak Jokowi memanggil para Kapolda, para Kapolres, para panglima-panglima tinggi di jajaran kepolisian, Polri, tidak boleh bawa HP, hanya boleh bawa catatan buku. Tujuannya apa? Biar fokus terhadap apa yang disampaikan Presiden, sehingga pulang dari pertemuan bisa menyampaikan pesan-pesan supaya tidak terganggu jenenge manusia. Mana alasan ada yang baru WA, ada yang baru ngasih informasi, ada yang minta tolong. Jadi kalau sedang ibadah, mari kita biasakan kita menghargai Tuhan. Menghargai firman itu menghargai Tuhan. Amin. Amin. Biasakan kita belajar menghargai Tuhan supaya kita juga berharga di mata Tuhan. Urusan di luar sakramen peribadatan di-off-kan. Pas ibadah ada orang ngebel, nah, saudara nanti dinilai oleh Tuhan bukan imamat yang eksis kalau begitu. Ada orang ngebel, uduk keluar ruangan. Cukup cari silahkan studi banding ke gereja-gereja lain. Pintu gereja dikunci sampai doa berkat baru boleh dibuka. Sebelum firman semua harus siap, semua harus siap. Saya kan belum memperketat sampai segitunya kan. Tapi bukan berarti terus peribadatan terus kita anggap ringan. Ini sebagai pelajaran, kita belajar kepada yang lain. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang dengan pola pengajaran tabernakel mendisiplin tim. Dan saya kan belum sampai saat itu. Tapi bukan berarti saya tidak mau tegas. Mari kita belajar eksistensi imamat yang rajani. Kita belajar membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Itu tujuannya. Jadi Tuhan memilih kita. Tuhan punya tujuan. Kita sebagai orang beribadah, kita dibawa kepada satu tujuan. Kemana tujuannya? Pola kerajaan surga sudah jelas. Sudah jelas membawa hidup kita kepada satu tatanan yang jelas. Tujuan kita hidup sampai kesempurnaan digambarkan sebagaimana tabut perjanjian yang berada di ruang maha suci itu. Jelas. Menuju kepada satu kesempurnaan ibadah, kesempurnaan hidup,
ada tahapan demi tahapan yang harus kita terima, pelajaran demi pelajaran, pengajaran demi pengajaran yang harus kita pahami. Tidak berhenti dipahami, tetapi orang yang sampai kepada titik kesempurnaan, masuk kepada kekekalan, adalah pribadi-pribadi yang menjalani ajaran itu. Kalau saya menyampaikan begini, ini yang menyampaikan manusia. Jadi supaya konsep pikiran kita sama. Saudara jangan anggap saya ini malaikat hamba Tuhan turun dari surga. Tidak ada. Sebab caranya Tuhan tidak seperti itu kan. Kita punya konsep berpikir yang benar, supaya saudara tidak cenderung nanti apa ini nganggep enak gembala kan gitu kan. Yang nyampaikan firman ini manusia. Ini catatan penting. Saudara juga manusia. Manusia Yohanes Wagio ini juga berjuang bagaimana tetap eksis sesuai aturannya Tuhan bagi seorang imam. Bagaimana kita sebagai imam-imam yang rajani imamat yang berkerajaan surga itu punya eksistensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika dunia bergejolak, kegoncangan demi kegoncangan terjadi, manusia di bumi yang sudah masuk krisis pangan itu jumlahnya bukan ratusan ribu, sudah jutaan. Termasuk negara-negara yang terlebih dahulu menjadi negara yang kuat masuk jurang resesi. Saudara bisa baca sendiri terkait dengan kegoncangan perekonomian. Kalau perekonomian sudah mengalami kelemahan, berdampak pada persoalan sosial itu pasti. Tahun 2020 tahap pertama, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, pandemi COVID-19, dampak perekonomian cukup terasa di tengah-tengah masyarakat. Merembet kepada dampak sosial. Hubungan suami istri jadi retak, jadi pecah karena persoalan ekonomi yang tidak tercukupi. Angka perceraian bertambah drastis. Itu untuk satu wilayah kota kabupaten. Dalam kurun waktu 6 bulan tahap pertama pandemi COVID-19 tahun 2020 melonjak drastis angka perceraian yang dilatar belakangi persentase terbesar karena persoalan ekonomi. Terus nanti akan merembet kepada dampak yang lain, budaya otomatis. Apalagi ketika kegoncangan ini melanda bangsa-bangsa, kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran ini melanda bangsa-bangsa.
persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nanti akan terjadi kebingungan yang fatal, kebingungan yang berjamaah di seluruh muka bumi, sampai termasuk para imam-imam, para penatua juga mengalami kegoncangan. Nah, sekarang yang perlu kita pikir dan tindak lanjuti, bagaimana respon gereja Tuhan di tengah-tengah kegoncangan. Bagaimana respon gereja Tuhan di tengah-tengah kegoncangan zaman. Ketika para nabi dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman-firman pewahyuan untuk akhir zaman, mulai para nabi-nabi besar sampai nabi-nabi kecil, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat, menyampaikan pewahyuan itu tentang kondisi Israel pada akhir zaman, tentang kondisi zaman bumi pada akhir zaman. Di sana juga Tuhan sampaikan apa yang harus dikerjakan Israel, apa yang harus dikerjakan Yehuda, apa yang harus dikerjakan bangsa-bangsa lain selain Yehuda. Sebab itu perlu kita pahami, perlu kita mengerti sejauh mana respon. Kalau saya sebut gereja itu universal, tetapi kita persempit bagaimana respon kita di tengah-tengah kegoncangan zaman, di tengah kegoncangan bangsa-bangsa. Untuk menjawab pertanyaan, menjawab situasi yang terjadi itu, maka kita harus kembali kepada firman. Sebab firman ini dulu sudah disampaikan oleh para nabi. Bagaimana caranya menghadapi kegoncangan itu? Ketika kita tidak kembali kepada firman, nanti kita malah salah. Mari kita belajar mengerti, belajar memahami. Sebab untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, kuncinya itu di situ, itu jangan dilupakan. Itu tugas kita. Jadi inti dari seluruh pengajaran yang kita terima itu, supaya apa? Supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dua hukum itu inti dari yang kita pelajari, inti dari segala penempaan demi penempaan itu ke sana arahnya. Siapapun dipakai dengan luar biasa, orang memuji-muji, menyanjung-nyanjung, wah luar biasa ya, pendeta itu dahsyat, pendeta itu hebat, ya wow sudah jatuh gitu kan. Sebab saya meyakini, firman Tuhan meyakini, di bumi ini tidak ada manusia satupun yang hebat. Silakan kalau ada yang percaya, silakan. Orang mau punya karunia apa saja, ada 9 karunia roh yang dialirkan oleh kekuatan Roh Kudus, manifestasi dari kuasa Roh Kudus, bagus. Kalau itu dipakai untuk membangun gereja, membangun kesatuan, kerukunan, bagus. Tetapi banyak-banyak ketika orang awalnya dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia khusus, di tengah-tengah perjalanan
akhirnya mulai belok. Karena sudah dielu-elukan banyak orang. Ketika seseorang minta dielu-elukan, secara langsung orang itu sudah mengambil posisinya Tuhan, duduk di tahtanya Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan cemburu dan Tuhan marah, sehingga tidak sedikit orang-orang yang dulunya hebat akhirnya langsung ditumbangkan oleh Tuhan dengan cara yang kasar. Sesuatu yang dibangun dengan rapi porak-porandakan oleh Tuhan, dimakan belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, nyerbu semua. Tuhan yang mengutus para belalang itu. Seperti Tuhan memakai Nebukadnezar beserta pasukannya menghancurkan bait Allah yang dibangun Salomo. Hati-hati. Apa yang dimau Tuhan? Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, cukup. Aman, wes. Amin. Amin. Itu saja. Jangan ambil posisinya Tuhan. Oh, bagaimanapun juga lah mau direkodaya kaya ngopo lah, wae tetap debu ya debu, ya kan? Tidak bisa kita ini. Mari kita belajar mengerti kehendaknya Tuhan. Kita bawa pikiran kita, hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab ada masanya semua yang kita kerjakan, yang kita terima itu harus diuji. Saya menyampaikan firman ini, saya manusia. Saya tidak merasa benar, saya tidak merasa paling sempurna. Kita semua dalam proses. Saya menempati petabisan saya, para penatua, para wakil gembala menempati tahbisannya masing-masing, imam-imam rajani menempati tahbisannya masing-masing. Semua berproses. Standarnya apa? Standarnya firman, bukan ukuran manusia. Kalau saya bekerja, saya melayani, standarnya adalah kemauanku dewe, maka aku melayani bisa saenakku dewe. Tapi kalau kita melayani sesuai dengan standarnya Allah, kita hidup sesuai dengan standarnya Allah, maka itu yang dikehendaki Tuhan. Standarnya Allah seperti apa? Mari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ini pertanggungjawaban. Kalau nanti kita korelasikan, sejauh mana kita, di posisi mana kita. Ketika kegoncangan terjadi, resesi dunia terjadi, krisis di mana-mana terjadi, apa tugas kita? Imam-imam yang eksis, eksistensi tahbisannya nanti akan tampak. Ini imam ini eksis atau tidak? Imamatnya ini eksis atau tidak? Mulai ayat 11, Lukas pasal 8 mulai ayat 11. Lukas pasal 8 mulai ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Amin. Berbicara tentang sosok kaki dia, itu sebagaimana diterima oleh
Rasul Yohanes di Pulau Patmos, gereja Tuhan pada akhir zaman itu harus tampil laksana sosok kaki dian emas. Kalau bahasanya Tuhan Yesus dikatakan kamu adalah terang dunia. Kalau pelita itu ditaruh di tempat tinggi dan ditutup dengan gantang, maka apa artinya? Apa faedahnya? Tidak ada artinya itu semua. Sebab kepelitaannya tidak akan tampak, menerangi sekitarnya, menerangi kegelapan. Ketika Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia dan garam dunia, kita harus ngerti. Ditegaskan ulang pewahyuan yang diterima oleh Yohanes 10 Patmos bahwa jemaat gereja akhir zaman digambarkan laksana 7 kaki dian emas. Saudara, tentunya untuk mencapai pada satu tingkatan dari dasarnya, dari awal prosesnya kita harus tahu memahami itu, dan ini hanya ada di dalam pengajaran tabernakel. Posisi benda pelita emas itu ada di ruang suci. Perlu kita pelita emas sebagai benda penerang, sebagai pelita atas ruangan itu. Untuk bisa berfungsi sebagaimana pelita menerangi kegelapan, maka kita perlu tahu prosesnya. Bahan untuk membuat pelita, bahan bakunya apa, kita harus tahu. Saudara tahu semua itu. Bahan baku untuk membuat pelita emas adalah 1 talenta emas murni. 1 talenta emas murni. Saudara akan menemukan kuasa kasih Tuhan ketika saudara bermeditasi. Coba koreksi diri masing-masing. Wis murni durung? Itu aja pertanyaan untuk diri sendiri. Sudah murnikah aku? Apakah aku sebenarnya sudah tahu tujuan yang dimaksud Tuhan untuk hidupku? Itu poin yang kedua. Untuk apa? Menjadi penerang. Nek pikiranmu durung murni, hatimu durung murni, ojo ngarep-arep dadi pelita. Isi adoh prosesnya. Masih jauh prosesnya. Sampai di kandil itu nanti ada minyak. Dari bahan baku minyak zaitun asli juga. Itu prosesnya masih panjang. Kalau emas murni, untuk sampai nanti pada posisi di ruang suci jadi penerang atas gelapnya zaman, saudara, maka 1 talenta emas murni harus siap masuk proses di tangan para ahli penempa kaki dian. Dengan kata lain,
saudara mau ditandani. Dan untuk itu orang-orang yang murni hati dan pikirannya oleh Tuhan diserahkan kepada tim khusus yang juga dipakai oleh Tuhan untuk menempa. Jadi tidak cukup saudara dengan modal murni terus siap jadi penerang, durung cukup. Kudu ditempa, kudu dibentuk. Amin. Itu kudu ngerti. Sebelum nek lali ku bingung. Kalau sudah selesai penempaan, terbentuk sebagaimana ketetapan kerajaan surga, nanti siap diperlengkapi dengan minyak zaitun asli. Terus ketika sudah ditempatkan di sana pada posisi tahbisannya, maka harus eksis. Kepelitaan itu butuh eksis, harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika sudah eksis, ada proses pemeliharaan, proses perawatan supaya tetap menyalanya bagus, tepat waktu. Ada yang tukang bersihkan juga sampai kesempurnaannya. Jadi kita balik lagi kepada Lukas pasal 8 tadi, ayat 11 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau kita korelasikan dengan jiwa pelita emas, ketika seseorang itu tidak ada firman di dalam hatinya, dikarenakan apa? Ketika mendengar firman, iblis intervensi, menggoda. Saya ulang kembali, bukan berarti iblis mengambil firman itu terus firmannya dipakai iblis, ditaati iblis, terus iblis jadi pinter, iblis jadi bijak. Tidak. Iblis hanya sebatas mempengaruhi, merusak konsentrasi hati pikiran saudara supaya firman itu tidak masuk, tersimpan di dalam hatimu. Sebab ketika firman ada di dalam hatimu dan saudara percaya, saudara diselamatkan. Iblis tidak mau ketika saudara itu diselamatkan Tuhan. Iblis tidak suka saudara itu diselamatkan Tuhan. Nah, orang yang diselamatkan Tuhan yang seperti apa? Seperti sosok pelita emas, melaksanakan tugas. Di dalamnya ada firman, maka dari dalamnya juga muncul pancaran sinar kemuliaan Tuhan itu. Jadi ketika kita mendengar firman dan firman itu tidak kita simpan jika kita percaya, berarti kita tidak memiliki apa-apa. Iman seperti ini iman yang rentan. Orang kan ada yang sulit konsentrasi, ya kan? Makanya teman-teman hamba Tuhan biasanya kan prepare ibadah itu doanya lengkap, banyak hal, harus pentahiran, disucikan ruangan, perlindungan Tuhan terjadi, supaya setiap umat yang percaya yang masuk ke ruangan itu betul-betul semua persoalan, beban pikiran dibuang, ditinggal. Doanya sampai segitu-gitu, dibuang, disingkirkan. Ditambah worship leadernya saudara
Siapapun yang punya beban, tinggalkan semuanya itu. Kan? Supaya apa? Artinya supaya kita bisa fokus loh. Ojo ingat-ingat waduh ngurung sarapan deh. Ojo mau kompor ya apa mau. Tepatnya kok durung ya. Ngono kuwi gak iso kuwi. Gak iso konsentrasi. Aduh ya, manuk sing sebelah, kurungan sing sebelah kono mau kita dipakani ya. Untuk balikin ini kita ya. Waduh mati iki paling. Rugi bisa. Nanti ibadah dengar firman itu ora konsentrasi bisa. Ya kan? Waduh lagi, apalagi ya bolak-balik HP-mu tidak bunyi, tapi di silent, tapi tetap link dengan dunia luar sana, gerak-gerak, sudah tidak konsentrasi. Hati-hati, hati digambarkan pinggir jalan, rawan dengan lalu lintas. Terus ambil titik aman aja, masuk. Kalau kita sudah masuk ke alamnya Tuhan, jangan berada di pinggir jalan, di tempat yang rawan gangguan itu. Amin. Makanya kalau yang di belakang-belakang itu khusus yang ngurusi anak-anak, yang tidak maju kursinya masih banyak di depan, cukup. Apalagi yang muda-muda, jangan membiasakan diri malah minggir nanti langsung minggir, buka lama minggir di situ. Aku juga mendengarkan firman Tuhan dari balik dinding situ. Asa-alasan. Oh itu yang di rumah saja juga ikuti live streaming juga tidak apa-apa. Ada saat-saat tertentu di mana kita memang tidak bisa bertemu berjamaah, kan ada saatnya. Masa pandemi tidak boleh keluar sama sekali, kita live streaming terus waktu itu kan. Bukan berarti live streaming terus karo layang-layang, karo keturun terus kebablasan turu. Enak banget, terima kasih Bapakku sungguh baik, mbahmu lele. Ya kan? Tak saya kasih tahu juga rekan-rekan hamba Tuhan itu banyak yang melaksanakan peribadatan secara live streaming karena pandemi waktu itu. Bahkan sampai sekarang kalau jemaahnya di luar kota juga begitu. Itu aturannya ketat juga. Tetap harus pakai sepatu sebagaimana ketika kita hadir ibadah bersama-sama. Jadi saya dicek live streaming, tapi juga ada yang lewat Zoom. Kalau Zoom kan nanti mungkin ada keperluan ditutup videonya. Kadang kan begitu. Jadi saking supaya mendidik supaya umat Tuhan tetap menghargai hadirat firman Tuhan itu. Ambil posisi yang pas, ambil posisi yang betul-betul terhormat. Bukan berarti yang paling depan yang dihormati, tidak. Maksudnya ya posisikan diri sudah. Cuma lah kaya wayang yang buru jejer-jejer. Kecuali yang ngurusi anak-anak, silakan. Tetapi para imam, belajarlah menempatkan posisimu sebagaimana Tuhan menghargai saudara. Saudara sudah diperjuangkan Tuhan oleh pengorbanannya sendiri. Amin. Jadi jangan anggap biasa, jangan anggap remeh. Posisi rawan, lalu lintas iblis menggoda, ada godaan ini, godaan itu. Bersyukur saudara bisa mengkondisikan situasi. Banyak cucu sana sini, tetapi bisa duduk diam. Wajar sesaat kadang mungkin minta susu atau minta apa, teriak. Namanya anak. Tidak bisa ada kokon menengcek. Apalagi sudah sampai belikan CTM aja biar tidur dari awal sampai akhir. Ya misalnya itu ya, malah gelele itu ya. Biar bertumbuh normal. Kalau terlalu histeris, saudara bisa amankan ada di ruang sebelah. Kita bijakan jalan, kita tahu bagaimana semua kita mendewasakan anak dulu. Sisa ini gede-gede so pelayanan. Bisa ya cilik saudara gendong dikempit, digelar tikar di bawah kursi, kasih mainan. Udah biasa.
Sekarang kita ada cucu juga begitu, biar mereka ayah ibunya, papa mama cucu itu berlatih sebagaimana saudara juga mendisiplin mereka. Jangan biarkan hati kita laksana hati pinggir jalanan, rentan dengan gangguan jika firman tidak masuk. Dan kita kebanyakan kumpul-kumpul tok, sementara firman tidak kita perhatikan. Apa yang kita dapat ketika nanti kesulitan datang, ketika tantangan datang, kegoncangan datang, melu-melu bingung. Apa bedanya wong percaya, wong ibadah karo wong ra ibadah? Nah, awake dhewe melu bingung. Nah, karakter seperti ini ketika rentan gangguan, saudara ngerti harus bertindak bijaksana. Amin. Amin. Yang rentan gangguan, wah ini gimana yang diatasi? Ya, sing ngurusi bocah-bocah wis ana dhewe. Yang tidak ngurusi anak-anak duduk di sini. Cuma minggir-minggir kaya wayang. Wis tua, wis gede-gede. Tidak perlu diajari bolak-balik soal begitu. Iki firman itu karepku. Yang kedua, ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, Ya, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. ya, sampai situ dulu. Karakter yang kedua. Jadi nanti dari sini kita bisa mengukur saudara itu nanti tergolong menjadi imamat yang eksis atau kalang kabut di tengah-tengah kegoncangan gelapnya dunia itu. Dari firman ini nanti kita tahu, kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Posisi kita di mana kita nanti ketika dunia gelap itu. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, menggambarkan orang yang menerima firman itu dengan gembira, senang, terima firman pengajaran tentang dimuliakannya para imaman rajani, menjadi umat kesayangannya Tuhan sendiri, dibela Tuhan, laksana bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Murah seneng kepiye, digenggam tangannya Tuhan sendiri. Laksana apa ini pelita emas yang memancarkan tidak hanya sinar, tetapi pancaran belum nyala saja, pancaran dari fisiknya, sosok kegedean itu sendiri. Wah, sudah ada aura kemuliaan Tuhan, padahal belum menyala. Apalagi kalau sudah menyala. Orang seneng kepiye coba. Salam GPA, aku pemenang. GPA sakti, suke, suci. Siapa sih yang seneng? Nek muni ngono 100, 200, 500 orang, 700 orang. Layaknya orang-orang di depan itu mau dilahap semua ketika mengatakan sakti, suke, suci. Kaya-kaya entek kabeh. Apa saja yang di depannya. Kita teman tuh. Betul apa? Ayo diukur firman. Saya tidak bisa mengukur wong aku yang menungso. Saya diukur oleh firman. Kita ini semua diukur. Jadi tidak ada yang merasa hebat kan di sini. Sopo? Yang merasa hebat siapa sekarang? Tidak ada. Ini ketika worship leader, maaf om, ini bagaimana? Bagaimana kepiye? sudah ke sana mau rolling, semua kondisinya sama. Kita ini dididik Tuhan, kita harus ngerti
Ketika Rasul Paulus punya pengalaman, ketika kita lemah, ketika aku lemah, kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalamku. Iku koyo apa rasane? Loh, ayo belajar ngerasane ketika kita tidak berdaya, tapi ada kuasa yang mengalir dari kerajaan surga menguasai kita sehingga kuat di tengah-tengah ketidakberdayaan itu. Yang kita menyerah dulu, durung ngerasane. Artinya durung ngerasane itu, yuk belajar percaya. Jangan memprediksi wah loroku tekan Senin. Aja diprediksi. Dalam waktu semalam saja sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tongkat kering ditaruh di depan tabut perjanjian. Dalam waktu semalam bisa bertunas, mengeluarkan bunga badang dan berbuah. Itu yang bisa mengerjakan hanya Tuhan kan. Mari kita sama-sama. Sebab ujian itu untuk semua, bukan untuk saudara dong. Sudah jangan anggap wah ini kok merasa suci, merasa benar, merasa paling sempurna. Tidak ada yang merasa gitu. Ayo diukur dengan firman, bukan saya yang ukur. Saya diukur firman. Saya sampai di mana ini? Percaya firman, gembira mendengar firman, tetapi mereka tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Gimana bisa berakar orang waktu? Nya ati nuantos. Gimana firman bisa berakar? Nya ati menungso itu kaku, begegek, ora iso diubahke. Bagaimana bisa berakar? Mereka percaya sebentar saja. Percaya sebentar. Dalam masa pencobaan mereka murtad, waktu hilahane. Jadi saudara tidak usah bertanya-tanya kemana-mana. Lu kok iso ya kok murtad lu? Ya waktu. Jadi firman itu tidak hidup, tidak bertunas, tetapi tidak berakar. Mau berakar bagaimana? Andai kata hidup sebentar, masa-masa sulit, masa pencobaan datang, loh ikut Kristus kok sulit seperti ini? Ikut Kristus kok sakit? Ya karena belum pernah baca firman aja. Kalau saudara ada mendengar pertanyaan-pertanyaan begitu, nah, saudara punya tugas menerangi pikirannya dengan firman. Diukur oleh firman. Saya tidak bisa mengukur. Kalau saya mengukur dengan pikiran saya, kemauan saya salah. Ini kan ketika WL pamit sedemikian rupa, saya tidak mengizinkan. Oh ya, enggak apa-apa, besok tak ganti aja dari awal sampai akhir. Bisa saja, ya kan? Tetapi kan kita masing-masing berada pada posisi tak bisa. Tak bisa itu masing-masing akan diuji oleh Tuhan. Seraya saya berdoa Tuhan, tidak hanya dalam penggembalaan ini, rekan-rekan hamba Tuhan, masyarakat pada umumnya banyak yang sakit. Ya sakitnya demam, flu, sesak. Jadi saya pahami itu, bukan berarti ketika orang ditepos liru rumah mau sehat, bukan boleh ganti dari depan dari awal sampai akhir pujian saat langsung khotbah.
Tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Tetapi kapan saudara merasakan mujizat itu? Kapan saudara belajar bahwa ada kuasa yang tidak terbatas itu mengalir di saat-saat saudara tidak berdaya? Energi yang ada masih bisa datang di hadapan Tuhan beribadah. Ibadah datang ketika ada upaya untuk tetap eksis, maka Tuhan tidak diam. Amin. Saudara mungkin melihat saya ketika minggu itu fresh saja, seakan tidak ada hambatan apa-apa. Sering saya pulang dari ibadat langsung geblak, tidak berdaya, sering. Masa-masa kristis tetap saya melayani. Mungkin saudara merasa durasinya rada pendek, pernah itu sangat berat banget, tetapi saya berjuang, kuatkan hamba. Jangan ada batu, kerikil tajam yang saudara simpan, itu bukan kemurnian. Padahal syarat untuk menjadi pelita emas murni, tanpa model pinggir jalan, tanpa berbatu. Yang ketiga 14, supaya tidak murtad. Kalau nanti modelnya begitu mungkin atos mesti murtad. Jadi jangan ada yang kita terjebak pada kekerasan hati. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, terus sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah yang matang. Hati yang model seperti apa? Hati yang model semak duri. Lahan hatinya juga ditumbuhi semak-semak duri. Ketika firman didengarnya, bertumbuh, berakar, seakan normal. Bertumbuh, berakar, bahkan sampai berbuah. Apa ini? Tetapi saudara tahu, di dalam masa pertumbuhannya, proses jika sekalipun berbuah tapi tidak sampai matang, berbuah tapi tidak sampai matang, sementara yang dituai oleh Tuhan pada akhir zaman adalah tuaian yang sudah matang. Saudara yang kekasih Tuhan, kekhawatiran, materi, termasuk kenikmatan hidup, itu ternyata juga halangan, rintangan. Digambarkan hal-hal tersebut adalah duri, semak-semak duri yang menghambat pertumbuhan, bahkan menghambat matangnya buah. Hati-hati terkait dengan kenikmatan hidup. Tidak sedikit banyak orang yang ketika tidak punya apa-apa, berulang kali saya sampaikan, ketika tidak punya apa-apa masih merintis, semua masih merintis. Basa Jawane loro lopo dijalani bareng. Tetapi ketika omset usahanya ratusan ribu, ratusan juta, bahkan hampir miliar dalam satu bulan,
tidak lagi ingat istrinya, tidak lagi ingat anaknya. Dengan kata lain, karena kenikmatan hidup tadi juga bermula dari akar, yaitu materi. Wis duwe-duwe, maka berusaha mencari kenikmatan hidup. Anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal, pergi karena sudah punya rupiah yang jumlahnya banyak. Apakah imamat yang eksis itu seperti itu? Di sisi lain kekhawatiran yang berlebih, terus kekhawatiran yang berlebih, punya uang sedikit ya khawatir, sedengan ya khawatir, apalagi uangnya makin banyak tambah khawatir. Ketika Tuhan menghendaki buah yang matang tidak akan ketemu di lahan semak-semak berduri. Ketika Tuhan menghendaki sinar kemuliaan dari sosok kaki dian emas tidak akan terdapat di tempat lahan seperti ini. Karena apa? Di sana tidak ada kemurnian hati. Kemurnian hatinya masih campur dengan kekhawatiran, campur dengan kekayaan materi, campur dengan kenikmatan rasa, kenikmatan mata, kenikmatan hidup itu. Tidak bisa menjadi pelita emas, sementara hidupnya sendiri masih tertutup dengan semak-semak duri, terhimpit pertumbuhannya. Mana mungkin bisa berarti menjadi sosok pelita emas untuk gelapnya zaman. Sekarang yang keempat, ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, mendengar firman, menyimpan dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini lahannya sudah clear, lahan hatinya sudah clear, masuk standar kriteria 1 talenta emas murni, bersih, sehingga hatinya disiapkan untuk firman itu bertabernakel di dalam hatinya. Hatinya yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan, endure, punya daya tahan, punya ketahanan, punya kesabaran. Jadi orang yang eksis dalam tahbisan imamat itu adalah orang yang punya ketekunan, punya daya tahan, punya ketahanan hidup, punya kesabaran. Ini yang siap menjadi sosok kaki dian emas, yang siap diisi oleh minyak zaitun tumbuk, siap memancarkan sinar terang di tengah-tengah kegoncangan zaman pada akhir zaman. Menuju ke situ, maka tentunya untuk punya daya tahan, punya
punya ketahanan yang kuat, yang tangguh, dengan penuh kesabaran, perlu berakar. Harus berakar, akarnya harus bagus. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Ini bicara pelita emas. Jadi ketika kita motivasi, orientasi, pelayanan kita itu murni, maka kita tidak bicara lagi persoalan ini ada materi atau tidak ada. Itu babak kedua di mana Tuhan memperlengkapi, dikatakan oleh Tuhan itu tambahan. Tuhan ngerti kita perlu itu semua untuk operasional hidup di bumi selama menjalani tugas misi, itu diperlukan. Tapi kita harus paham, kita harus ngerti bahwa kita harus berpikir, kita harus bertindak, kita harus paham bahwa kita harus eksis menjadi imamat rajani. Orang-orang yang eksis cirinya seperti apa? Ya ketika sudah masih rawan, mungkin seperti pinggir jalan, nggak bisa konsentrasi, firman selalu nggak bisa konsentrasi, ambiar. Jika firman disampaikan itu ambiar, pikirannya ambiar. Wah, ini dari Tuhan apa enggak ya? Iki kok bukan dari Tuhan. Firman kok bukan dari Tuhan, itu mbahmu apa kepiye? Kamu perlu tak firman tekone saka iblis. Firman ini tidak bisa ditafsirkan menurut akal kita. Firman ini tidak bisa ditafsirkan seenaknya dewe-dewe. Hamba-hamba Tuhan yang menerima pewahyuan tentang firman ini, entah itu nabi besar maupun nabi kecil. Nabi kecil itu termasuk Amos, Yoel, Hosea, Maleaki, Mika, itu nabi-nabi kecil. Mereka itu menerima pewahyuan firman itu, perjuangan penyakalan dirinya, penderitaannya gak karuan. Wong akhir sama nafsir firman cakarepe dhewe. Kok hasil tafsirannya itu tidak terjadi, tidak jadi kenyataan. Oh, kita kan masih kanak-kanak, jadi berpikir seperti kanak-kanak. Nah kita sekarang sudah tua, ini tafsiran beda meneh. Iku jadi wong sakarepe dhewe. Hati-hati hidup di akhir zaman. Wakil pendeta pinter, wakil pinter, wakil pastor pinter banyak. Nafsir firman sakarepe dhewe. Dikatakan tadi Kolose pasal 2, mari ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Dia, sebagaimana Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Kalau kita ini tetap di dalam Dia, kita ini murid-muridnya, tetap di dalam Dia, Dia di dalam kita. Firman-Nya itu ada di dalam kita. Terus hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau firman itu ada di dalam hatimu, kamu pasti berakar di dalam Dia. Berakar itu bahasa Jawane ngoyot. Apa fungsinya oyot? Tugas dan tanggung jawab akar itu apa?
Apa tugasnya akar? Apa? Tugasnya akar apa? Apa itu? Pertama apa? Apa? Joko wale-wale menopang batang durung bukan menopang. Mau lagi tingis, lagi cilik melenis, mau menopang piye? Menyerap nutrisi. Sebab nutrisi yang dari biji itu kan terbatas, ada expirednya. Nutrisi dari biji, satu butir jagung itu ada nutrisi untuk menghantar tunas jagung, tapi itu terbatas, paling beberapa jam. Lebih dari itu nanti mati dia. Setelah itu akar harus keluar, menyerap nutrisi untuk kebutuhan pertumbuhan, menyerap. Durung bicara soal menopang loh, durung loh, sisih nom banget loh ya. Baru nanti memang seiring pertumbuhan sambil menyerap nutrisi untuk pertumbuhan batang, daun, dan sampai bunga, sampai dan lain sebagainya. Seraya menyerap nutrisi, maka dia menopang tegaknya batang itu. Masa pertumbuhannya begitu. Nah, kita ini mau kuat dari mana ketika kita tidak berakar di dalam dia aja? Karena kadangkala tetap, kadangkala goyah, kadangkala ya ora tetap, kadangkala tetap, kadangkala tidak. Urung nganti berakar nek bolak-balik kaya nek biji sing bulet ki apa? Kelopong, glundang-glundung roh. Karena tidak tetap. Kalau hidupmu, kalau imanmu, pengharapanmu itu tidak tetap di dalam dia, itu gampang diombang-ambingkan, tidak punya prinsip. Sekalipun toh saudara itu sudah belajar di kelas, di sekolah tinggi teologi, itu sudah punya iman yang tetap. Hidupmu itu kok rosokan lah Anda. Maaf bicara, ibarat rosokan, rakanggu. Karena apa? Tidak ada firman. Sukanya apa? Bingung. Kalau kita ini gampang bingung, gugup, gak bisa ngatasi masalah. Makanya ketika firman itu tetap di dalam dirimu, dalam lahan hati yang baik, yang suci, yang murni, ibarat satu talenta emas itu berakar, bisa berakar. Setelah berakar terus dan dibangun di atas dia. Nek sudah berakar baru dibangun. Petani jagung ngerti ngono kuwi. Akare saya akeh baru iki batangi naik. Akare saya kuat naik terus, batangnya kuat naik terus. Kalau tanpa akar, iki iso munggah. Karena tidak berakar. Lo pengen kegerakan besar, tapi tidak berakar dengan pengajaran, ya gak iso. Mendambakan, pengen kegerakan, tapi tidak berakar. Tidak ikut aktif. Bagaimana tim ini solid kokoh, tidak ikut berjuang mencari, memperkokoh nutrisi dari batang. Goyah, bingung dong, rono rene. Lihat tayangan YouTube sehingga ini kok ngomong ini. Kulit ini ngomong ini meneh. Suatu saat juga ketemu manusia dari aliran Saksi Yehova, geblak saudara. Kalau firman tidak di dalam diri saudara, ojo ngaku pinter kok ketemu orang militan Saksi Yehova.
gulung, saudara. Dekat sini sudah ada base campnya. Hati-hati. Waktunya ini sudah level saudara itu dari 4 karakter lahan tadi. Wis ukuran lah firman. Yohanes tidak akan mengukur saudara. Ukurannya lo firman itu. Ukuran kita sarenungkan Tuhan. Saya kadang masih khawatir. Kadang masih bertanya Tuhan gimana itu. Pengennya tulus, pengennya murni, tapi kok ya keselit-selit kekhawatiran, kecemasan, delok fakta, delok kenyataan kahanan koyo ngono. Manusiawinya gitu. Saya berusaha memproteksi pikiran dan hati ini, tapi nanti dari sisi lain, iki piye-piye. Aduh, proteksi kuwi ya opo ya? Iya ya, terus ya apa? Api, ya coba, ya Pak D, Pak D-nya, terus apa wes, Pak, iki apa Pak? Iya, terus ya apa Ki? Habis Bu, itu manusiawi proses pemurnian seperti itu. Itu juga gampang, ujo salah paham. Ketika aku gembala orang rasanya, iki menungso hasil ini juga ditempatkan Tuhan untuk eksis dan terus berkembang sampai kesempurnaan, itu berproses terus, tidak berhenti. Terus ngaku sempurna, ngaku hebat, bisa ndelok iki dan lain sebagainya. Kapan aku cerita? Saudara, saya di malam selalu lihat ini, Mas Buti saya lihat di depan mata saya. Kapan saya cerita-cerita begitu? Saya simpan. Kalau hal-hal itu sejak dulu sudah tanya semua. Kapan gembala itu pamer karunia? Saya simpan apapun yang saya terima dari Tuhan, saya simpan. Saya alirkan setahap demi setahap. Ketika saya belajar mempribadikan firman itu, saya jalani firman itu, tak lakoni pewahyuan itu. Tidak cuma dibicarakan kok, tapi saya menjalani pewahyuan itu. Setahap demi setahap dibangun di atas Dia. Kalau saudara gampang gagal paham, gampang mutung, gampang sakit hati, menggambarkan bahwa saudara belum berakal, membuktikan bahwa belum berakal. Sebab ketika sudah berakar, dibangun di atasnya, maka dia semakin kuat. Dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ketika tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, saudara bertambah teguh. Amin. Ketika kita sudah berakar, dibangun oleh kekuatan firman, kita tambah teguh, tambah kuat di dalam iman, berlimpah dengan syukur. Apapun yang terjadi, limpah dengan syukur. Kalau Tuhan suka dengan kondisiku seperti ini, bekerja, saudara sudah maksimal bekerja. Saya tahu saudara bukan orang yang suka nganggur, malas-malas. Sudah maksimal berdoa, maksimal bekerja, upaya apa saja demi keluarga, demi masa depan mereka, demi masa depan pelayanan. Saya tahu itu.
Tapi ketika Tuhan masih izinkan, kenapa masih seperti ini? Coba sekarang diubah pola pikir kita. Tetap di dalam Dia, berakar. Saudara mulai aktif dengan kondisimu yang seperti itu. Mulailah aktif. Ojo meneng wae. Anak-anakmu, anak-anak muda mulai bergerak untuk bersinergi dengan generasi yang lain, dengan kaum muda remaja yang lain. Saya pertemukan dengan mereka. Mereka siap membangun event-event besar untuk gerakan membangun kesatuan tubuh Kristus. Ketika sudah memandang sekitar saudara, memandang depan ke depan, jangan seperti 10 pengintai yang punya mental pengecut, pecundang, bukan mental petarung. Dua pribadi, dua pengintai yang mengintai Kanaan adalah pribadi-pribadi petarung yang ketika menghadapi, melihat kenyataan orang-orang yang menghuni Kanaan, dia laporkan akurat, ya memang mereka orang-orang gede-gede, raksasa, tetapi kita punya Tuhan yang lebih dahsyat. Dan Tuhan yang kita sembahkan mengalahkan mereka. Itu orang yang tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh, berlimpah dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Saudara punya Tuhan. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus, pengajaran kita maju dalam pola tabernakel, ini miliknya Tuhan, bukan milik manusia. Jangan ada yang berpikir, gimana? Tantangannya bagaimana? Kalau rahasia kita wahyu, rahasia Dajjal, rahasia antikris dibuka lewat media sosial, saya tidak takut. Yang takut mikir, kata Gideon. Yang takut gak usah ikut. 32.000 ternyata rontok ribuan orang. Hanya beberapa ratus orang yang menyertai Gideon. Ribuan orang berbondong-bondong ikut Yesus hanya cari makan, hanya materi yang dikejar-kejar. Ternyata setelah masa penyaringan, kegerakan gereja mula-mula dimulai. 120 orang yang siap menjadi pelaksana kegerakan gereja. Saudara tahu, dari 120 orang mendengar berita Injil kerajaan Allah. Amin. Amin. Apa yang akan saudara buat pada akhir zaman? Di mana mental saudara sekarang? Di mana hati saudara saat ini? Adakah saudara punya mental seperti Gideon? Ada saudara punya mental seperti Yosua, Kaleb, anak-anak muda yang punya visi besar karena di backup oleh kerajaan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang-orang sembarangan. Di sisi lain mereka anak-anak muda, tetapi ternyata di backup oleh kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk saudara. Berarti Tuhan siap membackup saudara untuk kegerakan gereja akhir zaman. Apalagi yang saudara saksikan, apalagi yang saudara khawatirkan, apalagi yang saudara takutkan. Apakah Allah yang saudara sembah
Allah yang punya proyek pembangunan tubuh Kristus masih saudara khawatirkan, saudara saksikan, saudara cemaskan. Mungkinkah bisa menolong? Bagaimana cara masuk kepada belantara pengungsian? Bagaimana menyelamatkan para bintang? Bagaimana membentuk para kaki dian emas itu? Pikiran tidak akan nyanda, tidak akan sampai. Tetapi ketika sudah tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, sudah penuh, tambah teguh, tambah tangguh, berlimpah dengan ucapan syukur. Belajar mengucap syukur. Ada yang sakit, anggota keluarga kita belajar bersyukur. Tuhan mendidik kita dalam waktu yang singkat untuk kita belajar bersabar. Kita belajar menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Selain kita mohon ampun atas segala cacat salah kita mohon kemurahan Tuhan. Dia yang menservis saudara, Dia yang membangun sel-sel tubuh saudara, Dia yang mendetok semuanya sampai Tuhan memulihkan segenap tubuh jiwa roh kita yang adalah bait sucinya Tuhan sendiri. Amin. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan itu terus mengalir, menguasai seluruh hidup saudara. Tetap eksis sebagai imamat yang raja. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tinggalkanku setia berseru berharap dalam Yesus. Katakan kembali, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran. Ketika kami masuk memahami kebenaran firman, bagaimana kami harus eksis di tengah-tengah gelapnya zaman. Ada hal-hal yang harus kami buang, hambatan-hambatan, penghalang-penghalang yang harus kami buang. Dimana kesemuan itu tidak bisa bercampur dengan kemurnian, tidak bisa bercampur dengan sifat ilahi. Kekhawatiran, kecemasan, materi, kekerasan hati, kebimbangan, itu semua tidak bisa dicampur dengan sifat-sifat ilahi yang laksana emas murni, sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kami semua. Mengingat tugas-tugas yang tidak ringan menjadi penerang di tengah-tengah gelapnya zaman. Sosok kaki Gideon harus tetap menyala terang, tegak tercacat di tengah-tengah kegelapan zaman. Kemurnian hati, kemurnian pikiran, yang di dalamnya ada pikiran dan perasaan Kristus, tidak bisa digoncang dengan kondisi apapun. Haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalamnya, ada kekuatan aliran air kehidupan yang dahsyat itu. Haleluya.
Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu sesuai dengan pergumulan doa permohonan umat-Mu, kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak. Mari Tuhan nyatakan belas kasihan Tuhan, nyatakan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atas seluruh umat-Mu. Percaya kuasa yang menyembuhkan Kau nyatakan melawan seluruh umat-Mu yang mengalami sakit penyakit sebagaimana iman mereka. Mohon jamaah pemulihan dari Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan umat-Mu yang sakit, jamah dipulihkan oleh Tuhan. Dia kembali bisa beraktivitas sebagai kemuliaan nama Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di tempat masing-masing, dimanapun umat berada. Jangkauan lawatan Tuhan nyatakan atas mereka semua. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa ini. Berikan hikmat, akal budi, roh yang takut akan Tuhan. Masih banyak pejabat-pejabat negeri ini yang takut akan Tuhan, punya kebaikan hati, punya ketulusan hati, tanggung jawab melayani masyarakat negeri ini. Berkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati pejabat pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, semuanya di dalam otoritas campur tangan Tuhan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dusun, RT RW, semuanya berkati oleh Tuhan. Tercipta suasana damai untuk mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang terjadi di lingkungan kami masing-masing. Memberkati kota kami Mojokerto di dalam suasana damai, suasana perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan, yang menciptakan kegaduhan, yang menciptakan kerusuhan, semua disingkirkan. Sehingga yang ada suasana damai, suasana rukun, suasana tenang atas kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin.